Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi kita di podcast Rumah Sakit Fatmawati Talk the Talk. Kali ini bersama saya Akroma, kita akan berbicara tentang gizi dan makanan bersama Dr. Novianti, spesialis gizi klinik dengan tema gizi seimbang. Yuk kita simak. Halo Dr. Novi. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu. Anda makin tambah seger aja nih kelihatannya. Dok, tahun ini kita kan untuk tema Hari Gizi Nasional itu adalah penuhi gizi seimbang dengan pangan lokal. Nah dok, gimana sih sebenarnya untuk gizi seimbang itu mahal nggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau dibilang gizi seimbang mahal atau tidak sebenarnya relatif ya Bu ya. Tapi kita bisa menyiapkan dengan makanan sehari-hari kita. Ya contohnya misalnya nih, kita kan bisa beli di makanan di pasar ya. Biasanya kita kan nyiapinnya yang pertama adalah terutama dari karbohidratnya dulu ya. Karbohidratnya kita penuhi dulu, biasanya kan kita makan nasi ya. Tapi boleh pilihan yang lain. Contoh pangan kita tuh banyak selain nasi, ada kentang, ada ubi ya itu bisa, singkong bisa. Tapi jangan lupa kita juga harus penuhi protein ya. Protein yang biasa kita gampang mudah cari adalah contohnya paling nggak telur. Paling murah ya. Paling murah. Tapi sekarang udah mahal juga dong. Iya, udah mahal benar ya Bu ya. Udah mahal juga. Telur, terus kemudian tahu tempe. Ya, itu yang bisa kita makan. Misalnya kita nggak ada pilihan lain nih, misalnya ikan atau ayam nggak ada, itu bisa kita penuhi dari pangan lokal kita. Kemudian jangan lupa harus dipenuhi dengan sayur. Ya, sayur pasti kan banyak ya, bisa kita temuin tuh di pasar ya. Mau pilihannya banyak, sayur itu harus ada. Nah, itu salah satu contoh pangan lokal yang bisa kita terapkan dalam gizi seimbang. Itu kan memang sih kalau misalkan kaitannya dengan mahal murah itu relatif ya dok ya. Jadi gimana kita memang mau memenuhi kebutuhan kita. Dok, sebenarnya ya tadi kan itu untuk memenuhi gizi seimbang ya. Pentingnya gizi seimbang itu apa sih dok sebenarnya? Yang pertama pentingnya gizi seimbang atau gizi ini secara keseluruhan ya. Yang pertama adalah pastinya dengan kita makan itu kan sumber energi utama kita sebagai bahan bakar ya, sebagai bahan bakar. Apalagi kita tidak makan sehari aja pasti lemas ya kan, makanya itu sumber utama kita. Terus selain itu gizi seimbang itu kan tadi yang saya sebutkan ya, terdiri dari karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan itu masing-masing ada fungsinya masing-masing ya. Karbohidrat sumber energi utama, kemudian protein biasanya itu penting untuk kita membentuk massa otot ya. Terus selain itu juga lemak yang baik ya, yang kita bisa dapatkan dari makanan-makanan seperti ikan-ikanan ya. Nah selain itu juga gizi seimbang itu pentingnya apa? Untuk anak-anak ya, dari awal mereka tumbuh itu untuk membantu mencerdaskan otak ya kan. Kemudian untuk perkembangan anak-anak itu juga dibutuhkan gizi yang seimbang. Oke dok, tadi sedikit bicara menyinggung lemak sehat. Kebanyakan kita kan makanan itu digoreng ya dok ya. Apa itu bisa? Apa harus kita mengganti minyak kita dengan minyak yang sehat gitu, seperti misalkan minyak zaitun gitu atau bagaimana dok? Ya sebenarnya salah satu cara memang kita lebih baik mengganti proses masak kita ya. Kita kan kebanyakan masaknya digoreng, ya kan? Pokoknya semua apapun digoreng, bahkan sayur juga ada yang digoreng ya kan? Sayur juga ada yang digoreng. Dikasih tepung, digoreng lagi. Ya. Dibuat jadi, crispy. Sebenarnya sih kalau bisa, kalau yang makan lemak sehat itu pastinya adalah lemak yang sehat, dan dia kalau kita menggoreng otomatis jadi lemak yang pasti lemak jenuh ya. Nah gimana nih caranya supaya kita bisa mendapatkan lemak sehat ya? Tetap kita harus mengganti proses masaknya. Jadi kalau bisa, walaupun sudah menggunakan minyak, tapi minyak misalnya minyak zaitun, kalau kita gunakan untuk menggoreng, terpecah
juga pastinya ya. terpecah juga, dia akan menjadi lemak yang jahat ya. Tapi kalau misalnya kita hanya untuk menumis ya atau manggang Yang tidak dengan pemanasan yang tinggi, tidak dengan Dok. pemanasan tinggi itu masih boleh ya. Oke dok, tadi dokter sedikit menyinggung tentang pentingnya gizi seimbang terhadap anak untuk pertumbuhan otaknya ya dok ya. Nah kalau misalkan orang tuanya sibuk gitu ya seperti itu, gimana tuh cara memenuhi kebutuhan gizi untuk anak? Ya ini sebenarnya memang agak sulit sih Bu ya, dibilang sulit ya memang sulit karena kita harus butuh waktu ya. Mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sibuk ya pastinya adalah mempersiapkan ya meal prep ya. Kita harus meal prep, misalnya kita menyiapkan makanan itu untuk seminggu ya, itu kita harus meal prep supaya kita bisa mendapatkan makanan yang gizi seimbang tadi ya. Terus kemudian supaya anak ini tetap mau ya, misalnya tetap dia bisa makan gizi seimbang, ya kita ajak juga anaknya mempersiapkan makanan tersebut. Jadi mereka juga ada rasa, oh saya dilibatkan. Jadi oh ternyata penting ya makan gizi seimbang itu. Ya. Kasih pemahaman dulu ya dok ya, secara sesuai dengan daya pikir anak ya. Betul. Terus kemudian juga kalaupun memang tidak ada waktu untuk mempersiapkan, paling tidak kita membeli makanannya adalah bukan beli makanan yang siap saji ya Bu ya, bukan beli makanan yang ultra processed food yang instan ya gitu. Jadi cobalah kita mungkin beli makanannya di rumah makan, tapi terpenuhi gizi seimbangnya. UPF itu memang solusi paling mudah ya, tetapi tidak kurang sehat ya. Tidak sehat atau kurang sehat nih dok? Ya dibilang tidak sehat sih sebenarnya ya. Oke. Dok ini untuk tipsnya, kadang-kadang anak itu kan memang tadi kan harus berikan pemahaman ya tentang pentingnya makanan sehat, tapi kadang-kadang anak itu kan ada periode tertentu memang mereka itu menolak gitu ya, menolak makanan yang diberikan juga, kadang-kadang lebih memilih makanan-makanan yang teman-temannya makan seperti itu. Nah bagaimana istilahnya supaya anak itu menerapkan gizi seimbang ke anak ya, supaya anak itu mau untuk mengkonsumsi gizi seimbang? Yang pertama pasti kita harus sebagai orang tua, kita juga harus mencontohkan ya Bu ya. Pertama pasti itu ya, teladan. Kita harus teladan dan memberikan teladan. Apa yang kita makan ya itu yang kita berikan ke anak kita ya, yang pertama. Yang kedua pastinya kalau untuk anak ini memang kita harus berpikir lebih keras ya, karena makanannya itu harus kita variasikan. Karena pasti kalau anak-anak yang kita mungkin bisa ya makan dalam ya udah yang sudah disediakan kita makan, tapi mungkin anak-anak kadang sulit. Berarti kita harus variasikan menunya, tetap mengandung gizi seimbang tapi kita variasikan ya. Mungkin sayurnya kita masukin ke dalam, misalnya kita bikin perkedel tapi kita masukin sayur, terus kemudian kita masukin daging, itu bisa sehingga anak lebih mau. Kemudian juga anak-anak harus dilibatkan tadi dalam proses pembuatan makannya. Selain itu bisa juga kita kasih warna-warna atau bentuk-bentuk yang menarik, bentuk-bentuk yang lucu ya. Jadi anak-anak pas ngelihat nasi dalam bentuknya kayak bentuk panda atau apa begitu akan lebih menarik untuk anak-anak gitu ya Bu. Oke. Iya, terus tadi kan dokter di awal menyinggung lebih ke daripada untuk lemak jahat ya tadi, daripada mengganti minyaknya, itu kan lebih baik mengganti cara pemasakannya. Nah kita tahu sendiri kalau anak-anak itu kan memang agak susah ya dok, kalau misalkan kita ajak makan makanan yang misalkan hanya di steam ya, dikukus atau misalkan direbus seperti itu, yang pemasakan seperti itu. Nah tipsnya bagaimana dok kalau untuk hal-hal seperti itu? Mungkin kalau untuk anak-anak ya boleh kita berikan tapi tidak berlebihan ya Bu, atau tidak setiap hari kita masaknya menggoreng gitu ya, atau jadi selang-seling gitu ya dok ya, selang-seling bisa kita akalin seperti itu ya. Atau mungkin kita cari supaya anaknya tetap mendapatkan lemak, makanan lemak mungkin dari susu
kita Oh, bikin iya, dengan betul. contoh ya makanan anak seperti makaroni gitu Bu, kita tambahin susu, Iya. tambahin telur juga supaya ada proteinnya. Jadi proteinnya tinggi ya, Dok, ya. Jadi mungkin gitu ya, diganti makanannya. Terus biasanya itu kebiasaan makan pada anak yang sering dianggap sepele, tetapi berdampak pada kesehatan itu bagaimana Dok? Apa aja Dok? Nah sebenarnya kebiasaan makan yang sepele mungkin itu buat orang dewasa juga ya Bu ya, Iya. anak-anak dan orang dewasa. Karena memang untuk anak-anak kan mendidik kebiasaan makan ya Dok ya? Iya, biasanya nih yang dalam keluarga sering kita temukan juga adalah pertama kebiasaan melewatkan sarapan. Oh iya, Iya kan? buru-buru Dok mau sekolah. Buru-buru, ya mau sekolah. Jadi tidak sarapan. Padahal sebenarnya sarapan itu penting. Kalau untuk anak-anak pastinya akan meningkatkan konsentrasi pada saat dia sekolah. Iya. Ya kan? Tadi sumber energi Energi, ya, supaya benar. anaknya nggak lemas. Terus kemudian kalau misalnya pada orang dewasa juga sama ya, kalau orang dewasa biasanya melewatkan sarapan apa, takutnya nanti ketika dia tidak makan pagi, makan siangnya jadi lebih banyak. Iya. Jadi akhirnya Dendam, balas dendam. balas dendam, jadi akhirnya kalorinya banyak ya kan, jadi akhirnya nanti berat badannya yang naik Meningkat, ya. ya. Kemudian kebiasaan makan yang harus kita hindari adalah kebiasaan makan makanan yang manis ya, makanan-makanan tinggi gula atau makanan-makanan yang terlalu banyak garam ya. Itu yang disukain anak-anak Iya, ya Dok ya? benar, Wah. itu yang disukain ya. Sukanya manis-manis. Manis-manis. Ya. Terus ada tambahan rasa-rasa ya apa bebek Iya. lah, rasa apalah itu tinggi garam ya Dok Iya, ya? tinggi garam. Terus juga yang mungkin kita harus perhatikan adalah makan yang kebiasaan makan sambil nonton TV, main game. ya gitu. Karena ternyata kalau kita bagusnya memang makan itu fokus pada saat kita makan, karena itu ternyata mempengaruhi hormon lapar kenyang kita Bu. Oh, Jadi gitu ya. dengan kita fokus makan artinya saya sudah kenyang nih, ya berarti artinya kita udah cukup makan, nggak berlebihan gitu. Tapi kalau kita tidak fokus ya Makannya disambi. makannya disambi, kadang makannya jadi berlebihan malah makannya hanya sedikit gitu. Terus mungkin juga makan yang terlalu larut malam. Ya biasanya kan malam masih mencari makanan-makanan cemilan-cemilan ya kan, padahal setelah itu langsung tidur. Yang Apalagi ada tukang mie tek-tek lewat gitu. nasi goreng Nasi lewat goreng. ya kan, jadi akhirnya membuat Martabak. iya martabak juga. Sedangkan kita kan pada saat malam biasanya sudah mau tidur, tidak ada pembakaran kalori, akhirnya nanti jadi numpuk. Obesitas ya Dok ya? Iya betul. Iya. Kalau anak-anak obesitas itu memang lumayan banyak ya Dok ya saat ini ya. Biasanya itu kan juga karena ngemil ya Dok ya. Iya. Boleh nggak sih Dok sebenarnya anak-anak itu ngemil, terus ngemil kalau misalkan memang boleh, ngemilnya itu harusnya yang bagaimana Dok? Sebenarnya ngemil itu bukan nggak boleh ya Bu ya. Ngemil itu sebenarnya contoh Boleh ya? Boleh. Boleh. Contoh, kita nih makan sehari, kan kita makan utama kita 3 kali, tapi tetap kita kan ada snacknya kan di jam-jam tertentu gitu ya. 2-3 jam 2 ya sampai Dok? 3 jam gitu. Nah, paling tidak kita harus pintar memilih cemilannya ya, supaya jangan makannya sudah diatur makan utamanya, tapi makan cemilannya jadi banyak, akhirnya kalorinya jadi nambah. Iya. Ya, mungkin bisa kita pilihannya cemilan yang sehat. Contoh tadi mengganti yang cemilan-cemilan anak-anak kan biasanya kayak ciki-ciki ya Bu ya, ciki-ciki atau coklat gitu ya. Coba itu kita ganti dengan buah ya, dicoba ganti dengan buah, tapi divariasikan buahnya, atau misalnya dibikin jus ya kan. Terus Puding manis juga ya. Puding boleh dibikin pakai buah gitu ya, supaya anaknya mau. Atau cemilannya itu cemilan yang tinggi protein. Contoh kayak telur. Tadi itu makaroni skuter bisa juga ya Dok? ya. Terus kacang-kacangan itu kan juga bisa dijadikan sebagai cemilan. Iya. Ya. Selain itu juga tipsnya adalah harus memberikan waktu nih. Kita harus menentukan kira-kira jam segini makan cemilan. Jam 10 misalnya makan cemilan, jam 3 makan cemilan. Nah setelah itu nggak makan cemilan lagi. Jadi supaya makan cemilannya nggak berlebihan.
Iya, jadi memang di jarak ya dok, tetap ada jadwal untuk makan itu supaya tadi fokus ya dok ya. Fokus, ya. Jadi menunda hormon apa dok tadi? Hormon lapar kenyang. Lapar kenyangnya teratur ya munculnya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu kita lapar, memang sesuai dengan jadwal makan. Jadi memang biasanya kita kalau bangun tidur langsung makan ya bangun tidur kita langsung lapar. Tapi kalau kita biasa jam 7 makan ya jam 7 kita lapar ya dok ya. Itu hormon mungkin karena keluar hormon lapar kenyang itu ya dok. Dan makannya jadi teratur kan. Iya. Gitu. Oke, terus dok, kalau untuk anak itu kan buah itu jadi banyak ya, anak itu yang nggak suka sayur, nggak suka buah. Sayur dan buah itu memang dari tahun ke tahun itu memang sulit buat anak itu. Tipsnya bagaimana dok? Sayur dan buah emang buat anak-anak nih yang pilih-pilih biasanya ya. Iya, Buat betul. anak-anak pilih-pilih. Jadi mungkin kita bisa tadi seperti yang saya bilang, kalau sayur coba kita bentuk jangan dalam bentuk utuh sayur. Oh iya Ya. betul. Jadi misalnya kalau sayur sop mungkin banyak anak yang masih suka gitu ya. Tapi mungkinnya bisa jadi kita buat, misalnya kita buat tahu kita kukus tapi ditambahkan sayurnya Sayuran di dalamnya. dalam bentuk udah di blender Tersembunyi. atau, ya tersembunyi gitu. Kalau buah, kalau dalam buah utuh kadang suka nggak mau, mungkin kita bikin jus coba kalau masih mau. Atau sukanya buah apa nih? Dimulai dari yang Dimulai disuka dari dulu. yang disuka dulu ya, sukanya buah apa. Oke, tapi kalau misalkan kita buat tersembunyi kayak tadi itu kan, apakah masih mendidik ya dok ya? Maksudnya anak itu kan tetap nggak suka, cuman jadi dia nggak tahu, dia mengkonsumsi itu tapi dia nggak tahu gitu, atau gimana dok? Sebenarnya tetap kita harus menjelaskan dulu dari awal pentingnya makan sayur, pentingnya makan buah gitu ya. Jadi terkait lagi pemahaman ya dok ya, ya. baik ke anak maupun ke orang dewasa, pemahaman itu penting sekali ya dok ya. Ya. Kalau untuk diringkas nih dari pembicaraan kita, obrolan kita tadi, kira-kira pesan mendasar apa yang bisa dokter sampaikan untuk masyarakat yang paling penting ya dok ya, terkait gizi seimbang ini? Yang paling penting adalah mulailah makan makanan yang bergizi sejak dini. Ya. Jadi dimulai dari masa anak-anak ya dok ya? Iya. Berarti orang tuanya harus pinter ya dok ya? Iya, Nah bapak ibu harus pinter nih kita untuk tentang gizi, harus belajar tentang gizi lebih Iya. banyak ya dok ya? Betul, apalagi sekarang kan sudah banyak orang yang aware ya Bu ya, Iya. tentang gizi, tentang kesehatan gitu ya. Oke. Gitu. Jadi pendidikan gizi sejak dini ya Ya. dok ya, sejak dini. Jadi untuk apa istilahnya, mendidik kebiasaan makan yang baik juga ya. Jadi dimulai dari keluarga ya dok ya, betul. dari keluarga. Karena nutrisi itu adalah investasi masa depan. Investasi, oh betul. Ya. Generasi emas. Untuk Emas, ya, generasi emas, baik untuk generasi kita ataupun untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan datang Iya. nantinya. Penyakit-penyakit degeneratif ya, banyaknya penyakit tidak menular ya dok ya. Iya. Satu lagi dok, langkah kecil apa yang bisa kita lakukan setelah kita mendengar podcast ini? Langkah kecil ya, Yang harus segera kita lakukan gitu. harus segera kita lakukan tadi, mengubah pola makan kita. Oke, Ya. pola makan kita jadi gizi seimbang. Seimbang. Oke, isinya apa aja dok nih? Dari tadi ngomong gizi seimbang, isinya apa aja? Isinya gizi seimbang itu kalau kita lihat sekarang banyak ya, ada isi piringku. Oh iya dok. Ya, jadi isi piringku tuh dalam satu piring kita ambil satu piring setengahnya itu kita bagi menjadi ada sayur dan buah, ya kan? Kemudian setengahnya lagi berisi lauk pauk, ya, baik itu protein hewani atau protein nabati, ya, telur, ayam, tempe, ikan, ya. tempe, tahu. Nah, sisanya baru yang bagian karbohidrat. Ya. Mau nasi, mau ubi, mau kentang. Ya, betul. Dok, closing statement-nya dong. Ya, jadi nutrisi adalah investasi masa depan. Gitu. Ya, investasi nih. Iya, investasi Menguntungkan dong. betul. Oke,
Sobat Sehat, dari obrolan mengenai gizi seimbang tadi, semoga dapat membuka wawasan kita mengenai gizi seimbang. Dan apabila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai gizi, yuk datang ke Rumah Sakit Fatmawati, berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Fatmawati.